semua. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketuanya silakan dipimpin. Amin. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan memberi tugas kelompok terkait materi yang kemarin tentang materi teks negosiasi. Nah, tapi sebelum itu Ibu akan mengulas sedikit tentang materi tersebut. Anak-anak, apakah kalian masih ingat apa itu teks negosiasi? Oke, silahkan Sheila. Nah, betul sekali. Teks negosiasi itu adalah teks atau tulisan yang berisi kesepakatan antara dua belah pihak dengan kepentingan yang berbeda gitu. Nah, selanjutnya Ibu beritahu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu kalian peserta didik mampu memahami pengertian, tujuan, dan struktur teks negosiasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis ciri kebahasaan serta isi teks negosiasi secara tepat. Terus yang terakhir itu, peserta didik mampu menyusun dan mempraktikkan teks negosiasi dengan bahasa yang santun, komunikatif, dan persuasif. Begitu. Selanjutnya, Ibu akan mengulas sedikit lah tentang apa itu teks negosiasi biar kalian ingat dan kalian lebih paham untuk pengerjaan nanti, ya. Nah, pengertian teks negosiasi itu adalah proses sosial di mana dua pihak atau dua belah pihak lebih dengan kepentingan yang berbeda berusaha untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Setiap pihak akan berusaha untuk mencapai tujuannya dalam teks negosiasi tersebut. Nah, selanjutnya ada tujuan teks negosiasi. Nah, ada 3 nih tujuannya. Yang pertama, mencapai kesepakatan, Yang kedua, membangun hubungan. Yang ketiga, mencegah konflik. Untuk selanjutnya yaitu fungsi teks negosiasi. Pasti kalian bertanya-tanya, fungsi teks negosiasi itu sebenarnya apa sih, Bu? Gitu kan. Nah, fungsi teks negosiasi itu adalah bersama-sama. Yang dimaksud keduanya dapat mencapai tujuan mereka. Yang kedua, yang kedua itu diskusi yang berhasil dapat memperkuat ikatan antara kedua belah pihak. Yang terakhir yaitu negosiasi dapat digunakan untuk mencegah masalah atau menemukan solusi yang damai. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks negosiasi. Nah, ada beberapa ciri khas yang membedakan teks negosiasi dari jenis tulisan lainnya. Nah, sifat dinamis dan partisipatif dari proses negosiasi itu sendiri tercermin dalam ciri-ciri ini. Yang pertama adanya dua belah pihak atau lebih. Terus tujuan untuk mencapai kesepakatan. Terus terdapat tawar-menawar kayak jual beli tawar-menawar. Terus adanya kompromi. Terus bahasa yang digunakan itu yang sopan dan yang tidak menimbulkan kayak kemarahan atau ya gitulah. Terus yang terakhir yaitu fokus pada kepentingan bersama, bukan kepentingan diri sendiri. Selanjutnya yaitu ada struktur teks negosiasi. Apa itu struktur teks negosiasi, Bu?
Nah, strategi negosiasi itu berfungsi sebagai landasan fundamental untuk mengatur wacana yang terjadi selama proses negosiasi. Rangka kerja ini, struktur ini itu membantu memastikan negosiasi berjalan maju dan semua isu terkait yang dibahas itu seperti orientasi, pengajuan atau peminatan, permintaan maksudnya, terus penawaran, persetujuan dan penutupan. Terus selanjutnya ada strategi dalam negosiasi. Nah, strategi negosiasi itu metode yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari negosiasi, keadaan, tujuan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi tersebut. Nah, semuanya itu berperan penting dalam menemukan tindakan terbaik. Nah, strateginya itu banyak banget, enggak sih, cuma ada 5. Yang pertama itu strategi kompetitif maksudnya. Kompetitif, terus komparatif, terus kompromi, terus strategi menghindar, terus strategi kolaboratif. Terus selanjutnya ada kesalahan yang harus dihindari dalam negosiasi, yaitu ada tidak melakukan persiapan yang matang, itu tidak boleh nanti gitulah. Terus bersikap terlalu emosional, terus fokus pada posisi bukan kepentingan, terus fokus pada posisi, terus terlalu cepat menyerah, kita tidak boleh terlalu cepat menyerah anak-anak. Terus tidak membangun hubungan itu kayak tidak gitulah, sebenarnya ibu itu tidak bisa menjelaskan secara intinya itu. Terus yang terakhir yaitu pentingnya negosiasi dalam kehidupan, yaitu apa? Lihat nih, mencapai kesepakatan yang menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak merupakan tujuan mendasar dari negosiasi. Nah, negosiasi merupakan alat yang berguna untuk mencapai solusi yang disetujui bersama dalam hubungan bisnis atau masyarakat secara luas. Selanjutnya, membangun hubungan. Nah, negosiasi yang efektif memiliki kekuatan untuk meningkatkan ikatan antara orang atau organisasi seperti itu. Terus mencegah konflik melalui negosiasi. Pertikaian yang tidak perlu dapat dihindari, yaitu negosiasi memberikan cara yang lebih positif untuk menyelesaikan perselisihan daripada berdebat atau memaksa. Nanti kalau dipaksa itu kayak menimbulkan keributan gitu. Kita tidak boleh beribut ya. Terus yang terakhir, meningkatkan keterampilan komunikasi. Kita belajar cara mendengarkan dengan baik, berbicara dengan jelas, dan berkomunikasi dengan sukses melalui negosiasi. Nah, itu sedikit ulasan materi tentang teks negosiasi. Sebelum memasuki penugasan, ibu kasih tugas itu ibu akan menampilkan sebuah video tentang teks negosiasi. Nah, coba dicermati dengan seksama gimana cara orang melakukan negosiasi gitu loh. Terus habis itu kalian akan mengerjakan penugasan ya. Tonton video berikut ini. Permisi Bu, masih ada jajanan apa saja Bu? Ada donat, roti tawar, sosis bakar, lontong, gorengan, mie instan, sama nasi kuning. Baru hari ini saya lihat ada nasi kuning, sebelumnya tidak pernah jual ya Bu? Iya, hari ini baru pertama kali jual nasi kuning. Kemarin ada siswa lain yang minta nasi kuning, jadi saya bawakan hari ini. Mau coba nasi kuningnya Dek? Harga satuannya berapa Bu? Harganya 6.000 per bungkus. Iya sih Bu, tapi karena baru pertama kali coba, boleh dong harganya per bungkus dikurangi jadi 5.000 saja?
Kalau 5.000 belum boleh, tapi khusus untuk adek 5.500 boleh deh. Gimana ya? Soalnya uang jajan saya tinggal 6.000. Yang 1.000 nanti buat beli minum, Bu. Boleh ya, Bu? 5.000 saja. Hitung-hitung produk perdana sebagai pengenalan. Ya udah, boleh. Khusus hari ini saya berikan harga khusus untuk nasi kuning. Tapi besok harganya sudah normal lagi ya. Iya Bu, terima kasih. Kalau gitu ini uangnya. Saya beli nasi kuning sama air putih ya. Iya, sama-sama. Ini nasi kuning sama airnya. Nah, itu tadi cuplikan video yang Ibu berikan tentang teks negosiasi. Gimana contohnya cara menegosiasi dengan orang. Nanti kalau kalian kayak apa ya, menegosiasi bersama ya di bahasa sama orang lain gitu kan, yang baik dan benar itu bagaimana. Nah, selanjutnya Ibu kasih tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya itu terdiri dari 4 orang. Nah, kalian bebas milih temannya tuh siapa aja. Lalu kalian buka deskripsi di bawah ini. Itu ada drive. Nah, isi drive itu ada soal ketentuannya itu bagaimana, cara pengerjaannya itu bagaimana, dan ada 2 teks negosiasi yang Ibu berikan. Lalu kalian berdiskusi dengan kelompok kalian dan menganalisis struktur teks negosiasi seperti orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup seperti tadi, seperti Ibu jelaskan tadi. Terus menganalisis ciri-ciri serta kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi seperti penggunaan bahasa persuasif, kalimat santun, ungkapan penawaran, dan persetujuan. Terus mengidentifikasi juga permasalahan dan proses tercapainya kesepakatan dalam teks negosiasi yang Ibu berikan itu. Lalu kalian kalian tulis itu di folio. Lalu minggu depan di pertemuan selanjutnya sebelum Ibu memberi materi yang baru, Ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian dan pengerjaan kalian satu-satu di depan di kelas. Oke, itu saja pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami tentang teks negosiasi itu seperti apa. Jadi jangan lupa tugasnya ya minggu depan dikumpulkan dan dipresentasikan. Nah, itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika Ibu ada kesalahan atau penyampaian yang kurang jelas. Mohon maaf selebihnya. Ibu tutup dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kalian semua. Dadah.